Perkenalkan, nama saya Zita Nafi dari Prodi Manajemen, nomor NIM 2301018. Perkenalkan, nama saya Amar Muafi, Prodi Manajemen semester 1. Perkenalkan, nama saya Dinatika Mai Puspita Andini dari Prodi Manajemen semester 1. Perkenalkan, nama saya Herawan Prasetyo, saya dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Lutfia Kurotunisa dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Sindari Ghazalianti, saya berasal dari Kalibening Desa Gonulangit dari Prodi Manajemen. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya, digunakan oleh penulis atau penyair untuk mengungkapkan gagasan dan mendapatkan efek tertentu. Diksi tidak hanya memilih kata, tetapi juga menggambarkan cerita, memberi makna, dan menciptakan gaya bahasa. Penggunaan diksi yang tepat membantu pembaca memahami pesan penulis dengan baik. Dalam karya tulis, diksi melibatkan konotasi, denotasi, semantik, morfologi, dan etimologi kata. Keterapan diksi dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa dan menguasai kosakata. Terima kasih. Saya akan memaparkan tentang jenis-jenis diksi. Pertama, denotatif. Denotatif adalah makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan pengalaman lain. Makna denotasi adalah makna sebenarnya atau lawan kata dari konotatif. Contoh kalimat denotatif meliputi beruang makan madu, Anggi suka memasak seperti ibunya. Yang kedua adalah konotatif. Konotatif disebut juga makna kiasan atau bukan makna sebenarnya. Kata konotasi memiliki makna tertentu yang sifatnya emosional, sehingga menimbulkan imajinasi dan nilai rasa tertentu. Menurut KBBI, konotasi adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Makna yang ditambahkan dalam makna denotasi. Contoh kalimat konotatif yaitu merah putih pada bendera Indonesia syarat makna, atau warna merah artinya berani dan putih bermakna suci. Yang kedua, Afi menjadi anak emas keluarganya, atau anak emas berarti anak yang paling disayangi. Dia masih bau kencur, atau bau kencur artinya masih anak-anak dan belum banyak pengalaman. Jenis diksi berdasarkan leksikal. 1. Simile. Simile adalah gaya bahasa yang langsung menyatakan sesuatu yang sama menggunakan kata-kata pembanding. Contoh kata pembanding yaitu bagai, sebagai, semisal, seumpama. 2. Metafora. Metafora merupakan analogi yang membandingkan dua hal secara langsung. Metafora disebut juga majas pembanding yang tidak menggunakan kata pembanding. Contoh metafora yaitu tangan kanan atau orang kepercayaan, bunga bangsawan atau pahlawan, putri malam atau bulan. 3. Alegori. Alegori adalah kata kiasan yang menceritakan kejadian lain. Majas ini merupakan lanjutan dari kalimat metafora. Dalam kalimat alegori, nama-nama pelaku sifatnya abstrak dan tujuannya selalu jelas tersurat. Contoh alegori yaitu cerita tentang putri salju dan kalimat dalam puisi. 4. Personifikasi. Personifikasi merupakan gaya bahasa yang menggambarkan benda mati tidak bernyawa, namun memiliki sifat seperti manusia. Contoh majas personifikasi yaitu kiasan benda mati yang memiliki perbuatan dan pikiran selayaknya manusia. Saya akan memberikan beberapa contoh kalimat diksi. Yang pertama itu adalah contohnya itu Maya sudah menjadi tangan kanan Amir selama 5 tahun. Kata dari tangan kanan itu menjadi tangan kanan itu adalah
maknanya itu adalah sebuah orang yang menjadi sudah kepercayaan atau orang kepercayaan gitu. Contoh yang kedua adalah saya sebelum apel pagi menyempatkan untuk makan buah apel. Kata apel itu memiliki ejaan yang sama tapi memiliki makna yang berbeda. Contoh yang ketiga yaitu adalah si Solihun anak yang pintar, si Indra adalah anak yang pandai. Kata pintar dan pandai itu memiliki ejaan yang berbeda tetapi memiliki sebuah makna yang sama. Contoh yang keempat itu seorang perempuan ditemukan mati di kamar hotel. Nah, kata mati itu seharusnya diganti dengan wafat atau meninggal. Contoh yang kelima itu misalnya anjing milik si Amir sedang bersantap di malam hari. Sebaiknya kata bersantap untuk hewan itu diganti dengan kata makan. Contoh yang keenam, bunga mawar itu enak dilihat di pagi hari. Nah, kata dilihat itu sebaiknya diganti dengan dipandang. Tujuan diksi. Tujuan diksi adalah untuk dapat memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata tentu saja akan lebih jelas mengekspresikan gagasan penulisan apabila kata yang digunakan tepat, cermat, dan sesuai. Diksi digunakan untuk menghaluskan kata atau kalimat agar terasa lebih indah. Fungsi diksi. Berikut adalah beberapa fungsi lain dari diksi dalam penulisan karya sastra. 1. Membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra. Pemilihan diksi yang tepat dan baik dalam sebuah penulisan karya sastra dapat membuat pembaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. 2. Komunikasi yang efektif. Pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra dapat membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Pemahaman yang baik mengenai penggunaan maupun pemilihan diksi sangat penting agar tercipta suatu komunikasi yang efisien serta efektif. 3. Sebagai bentuk ekspresi. Sesuai dengan pengertiannya, diksi berfungsi sebagai bentuk ekspresi yang hadir dalam gagasan penulis yang dapat dituangkan dalam tulisan maupun lisan. Ekspresi merupakan istilah yang merujuk pada sesuatu untuk memperlihatkan perasaan seseorang. 4. Hiburan. Pemilihan diksi yang tepat dapat berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca. Hal ini berkaitan dengan setiap pesan serta ekspresi yang dituangkan dalam sebuah karya sastra. Hiburan merupakan segala sesuatu yang berbentuk kata, tempat, benda, atau bahkan perilaku yang dapat menjadi penghibur bagi pendengar, penonton maupun pembacanya. Pada umumnya, hiburan dapat berupa permainan, musik opera, drama, video, film, atau bahkan karya sastra. Sebelum ditutup, ada yang udah tahu apa belum? Ada kampus di pusat kota Banjarnegara yang berakreditasi unggul, namanya STIE Taman Siswa Banjarnegara, dengan 2 program studi yaitu akuntansi dan manajemen, serta letak kampus yang sangat strategis. Ayo, ajak teman dan saudara kalian untuk berkuliah di STIE Taman Siswa Banjarnegara bersama kami. Saya menyarankan pada adik-adik semuanya, kalau bingung mau kuliah di mana tetapi masih dekat di Banjarnegara, mending masuk ke STIE Tambara atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa Banjarnegara. Mari bergabung dengan kami di STIE Taman Siswa Banjarnegara. Ayo teman-teman sekolah di STIE Taman Siswa Banjarnegara. Mari teman-teman semua kuliah di STIE Taman Siswa Banjarnegara, kampus nomor 1 di Kabupaten Banjarnegara. Mari bergabung bersama kami di STIE Taman Siswa Banjarnegara. Sekian
dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.